Bapak-bapak, kita mulai aja aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat siang, selamat sore bagi yang berada di timur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat kita ketemu di ruang virtual yang kedua kali. Bapak Ibu, sebelum saya mulai kegiatan seperti biasa kita akan membuat kesepakatan kelas. Tapi walaupun demikian, kalau ada kesepakatan kita akan mengacu kepada kesepakatan awal yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan awal yang sudah kita buat itu adalah tidak boleh kita meninggalkan ruangan ketika presentasi sedang dilaksanakan, kemudian tidak boleh ribut. Nah, itulah kesepakatan awal kita. Nah, untuk selanjutnya temuan ini kita akan membahas masalah visi sebagai halo? ya, halo, iya, oke, Halo? oke, lanjutkan Pak. Koneksi internetnya. Kita akan membahas masalah visi sebagai seorang visi yang berpihak kepada murid kita. Bapak-bapak, Jaringan kayaknya ya. Sepertinya iya, jaringan sepertinya. Jaringannya apa? Topiknya agak kayaknya. Tunggu dulu. Atau Pak Topik nggak sadar keluar room ya? Dia hujan mungkin, jaringannya agak bermasalah. yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbau, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Pelara, bukan lagi Pangkur Pelara yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-poi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, dari puisi karya Bung Karno itu, aku melihat Indonesia, ada pertanyaan pemantik yang perlu nanti dijawab oleh bapak-bapak di kolom chat. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar puisi Aku Melihat Indonesia? Kemudian yang kedua, apa yang menggelora dalam jiwa darah Bapak Ibu? Nah, barangkali itu sebagai pertanyaan pemantik yang perlu dijawab oleh Bapak Ibu di kolom chat, oleh Bapak-bapak di kolom chat. Untuk selanjutnya, Bapak-bapak, sebelum ke visi sekolah, ayo Bapak Ibu kita jawab pertanyaan ini di Jambot.
Nah, yang pertanyaan yang pertama, apa impian kita terhadap murid di sekolah ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid seperti apa kita harapkan? Kemudian di sekolah kita mengutamakan, kemudian mari murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian yang kelima, apa keyakinan kita sebagai warga sekolah? Kemudian yang keenam, saya dan guru lain paham bahwa. Nah, pertanyaan ini nanti kita jawab dalam rangka untuk merumuskan visi misi yang berpihak kepada murid kita. Untuk itu kepada Bapak ini saya persilakan untuk menjawab sekitar 30 menit 3 menit di Jambot, Pak Ibu. Oke, linknya Pak. Saya persilakan, linknya sudah saya kirim di Chat. kolom chat, Bapak. Bisa dibuka, Pak? Bisa Pak. Kosongan ya? Halo? Halo? Jambotnya kosongan ya Pak ya? Ya, kosongan ini. Kok kosong sih? Oh ya, ini Pak. Yang ini. Nah, di bawah barangkali sebagai acuan dalam pemantik jawabannya. Bisa dibuka, Pak? Bisa, masih proses. Minta akses itu Pak. Akses. Dia minta akses itu. Belum dibuka. Bisa dilihat, cuman nggak bisa diketik gitu. Oh, saya. Ini sudah tiga link Jambot ini. Yang terakhir mungkin, Pak. Iya ya.
Ya, barangkali seperti itu. ah, jadi kita lanjutkan karena mengingat waktu sudah habis untuk ini. Jadi adapun kesimpulan yang kita dapatkan dari jawaban untuk yang pertama, apa sih impian kita terhadap murid di sekolah ini? Ada yang jawab kreatif, berkarakter, sehat, kritis, bersemangat. Nah, kita bisa simpulkan untuk jawaban nomor 1, kita menginginkan murid yang cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, murid yang sehat, murid yang semangat, ingin tahu yang tinggi. Nah, itu. Kemudian untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid kita, jawabannya adalah unik, perbedaan minat, beragam kemampuan, berkarakteristik berbeda. Nah, jadi murid, kesimpulan yang bisa kita dapatkan, murid yang berhasil berdasarkan karakteristik atau skill masing-masing serta cita-cita yang beragam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa yang diutamakan? Yang diutamakan jawabannya adalah sopan, disiplin, santun, dan memahami perbedaan. Nah, kita bisa simpulkan untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan karakteristik seperti sopan, santun, disiplin, dan menjunjung tinggi perbedaan. Nah, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu untuk masa depan, bahwa pendidikan itu karakter dan pendidikan ada yang menjawab memerdekakan dan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi kesimpulannya adalah murid di sekolah kita sadar akan masa depan serta berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kemudian yang kelima, apa keyakinan kita sebagai warga sekolah? Nah, jawabannya itu ada yang pelayanan terbaik, ada yang bertanggung jawab, ada yang mendidik siswa, ada yang menuntun murid menemukan kodratnya. Jadi kesimpulan kita yang bisa kita dapat adalah kita sebagai warga sekolah sadar akan tanggung jawab dalam hal ini guru sebagai penuntun kodrat agar murid mendapatkan atau menemukan kodratnya. Guru mampu memberikan pelayanan yang berpihak pada murid, pelayanan yang terbaik. Kemudian yang keenam, saya dan guru lain paham bahwa jawabannya adalah menggali potensi, mendidik dengan beragam atau berdiferensiasi kodrat yang unik, kemudian memberdayakan murid. Jadi kita bisa simpulkan kita sebagai guru paham akan keunikan perbedaan. Maka segala potensi dari masing-masing murid kita sangat penting untuk masa depan mereka. Arti kita itu harus bisa memahami. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa seperti itu kita kita akan merumuskan sebuah visi misi yang berpihak kepada murid. Nah, Bapak-Bapak, untuk lebih memahami tentang visi ini ada sebuah visi misi sekolah kami yang coba kami tampilkan di sini sebagai bahan untuk membuat visi misi. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Menghasilkan murid yang cerdas, sehat, cinta lingkungan, berkarakter budaya bangsa, serta menguasai dasar-dasar teknologi. Nah, jadi ada pertanyaan pemantik Bapak-Bapak yang perlu kita jawab berdasarkan visi yang saya tampilkan. Yang pertama, apakah visi sekolah sudah menggambarkan impian dan cita-cita kita dari murid atau dari murid kita? Nah, kemudian apakah visi sekolah kita sudah terwujud dan menjadi pembeda dengan sekolah lain? Nah, silakan Bapak Ibu
Bapak-bapak menjawabnya nanti di kolom chat. Nah, jadi pada hakikatnya, pada prinsipnya bahwa visi misi itu adalah gambaran tujuan cita-cita yang ingin dicapai. Di dalam visi-visi itu mengandung nilai yang kita yakini dapat bermanfaat bagi perkembangan murid dan perubahan menuju keberhasilan. Nah, inilah salah satu tujuan dari visi itu, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kodrat saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintas jalur lari tersebut. Jadi kita harus bisa memahami kondisi saat ini dan tujuan atau bayangan untuk masa yang akan datang, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidik itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar anak itu mampu mencapai keselamatan kebahagiaan yang tinggi baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah muara. Nah, guru menghamba pada murid dalam hal memberikan tuntunan dalam rangka mencapai kodrat serta memperbaiki kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak-Bapak, bahwa seperti itu gambaran terkait dengan visi misi. Nah, untuk itu Bapak-Bapak, untuk mempermudah kita dalam membangun sebuah visi misi yang berpihak kepada murid, ada sebuah strategi yang perlu kita gunakan, yaitu sebuah pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Jadi sebagai langkah-langkahnya itu ada dikenal dengan bagja. Nah, di mana inquiry apresiatif ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, jadi inquiry apresiatif ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendidikan inquiry apresiatif ini percaya bahwa setiap orang itu memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, inquiry apresiatif ini dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menampakkan pada tahap selanjutnya dalam melakukan percepatan perubahan. Jadi intinya adalah bukan pendekatan masalah, tetapi lebih kepada pendekatan aset. Nah, yang lebih berpikir kepada sisi positifnya, bukan dari sisi permasalahannya. Nah, kemudian langkah-langkah dalam mewujudkan perubahan itu dikenal dengan langkah-langkah bagja. Nah, dari bagja ini adalah sebuah gubahan atau tahapan inquiry apresiatif itu sebagai pendekatan manajemen perubahan. Nah, jadi kekuatannya ini bagja ini ada pada proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan dan kebersamaan. Jadi bagja ini mewujudkan menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Pertanyaan itu akan membawa komunitas sekolah untuk berefleksi, menggali lebih dalam hal-hal yang bermakna, untuk kemudian diinternasionalisasikan dan dijadikan sebagai bahan perbaikan peningkatan dalam menjalankan perubahan demi perubahan. Nah, Bapak Ibu, bahwa bagja ini adalah bahagia. Jadi ini bagja ini sebuah tahapan. B-nya itu adalah buat pertanyaan. A itu adalah ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana,
G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, kemudian A itu kita atur sebuah eksekusi. Nah, Bapak-bapak, bahwa saya ini berdasarkan program yang saya buat kemarin, saya tampilkan tahapan-tahapan yang bisa kita gunakan dalam langkah-langkah bagja. Yang pertama buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan yang timbul berkaitan sekolah yang ingin saya capai itu adalah apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana menciptakan kebiasaan baru agar pungut sampah tiap hari itu terbudaya. Nah, sebagai jawaban adalah membuang sampah pada tempatnya, membuat komitmen sekolah agar kebiasaan pungut sampah 5 menit setelah dan pulang sekolah itu menjadi sebuah kebiasaan. Mengaitkan dengan materi pelajaran, membuat slogan-slogan tentang kebersihan lingkungan. Nah, itu B-nya apa itu? Sekarang ambil pelajaran, pertanyaan pamannya. Tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kebersihan sekolah? Kemudian apa saja teknik yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan sekolah? Kemudian sumber daya apa saja yang dapat digunakan untuk menunjukkan program ini? Nah, itu tindakan kita itu mencari informasi sekolah yang sudah berhasil dan terbudaya dengan baik masalah keberhasilan. Mencari referensi dari internet tentang teknis-teknis apa saja yang bisa digunakan untuk penanganan masalah sampah. Dan banyaknya sampah, ya ini persoalannya itu banyaknya sampah yang berserakan. Kemudian gali mimpi. Nah, mimpi apa yang kita harapkan seperti ini, seperti apa sekolah yang terbebas dari sampah. Kemudian dengan adanya kebiasaan membuang sampah 5 menit sebelum dan sepulang sekolah, bagaimana manfaat yang bisa diperoleh. Nah, sebagai jawabannya, penanganan menanyakan setiap siswa tentang pendapat dan perasaan mereka ketika sekolah itu bersih. Menampilkan nilai praktek baik sekolah lain yang sudah menerapkan, yaitu sekolah akan bebas dari sampah, sekolah akan lebih asri, lingkungan sehat, adanya kenyamanan dalam berinteraksi, kemudian pikiran akan menjadi sehat. Kemudian jabarkan rencana. Nah, jadi pertanyaannya itu apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk penanganan sampah, kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, kemudian siapa saja yang bisa diajak bekerja sama. Kemudian sebagai jawaban, membuat rencana kerja yang efektif termasuk komitmen bersama, menginventarisir kebutuhan yang diperlukan, guru-guru mengajak diskusi murid untuk mengatur strategi langkah-langkah dilakukan termasuk sosialisasi kegiatan dan membuat sebuah komitmen. Kemudian atur eksekusi. Nah, di dalam hal ini eksekusi yang bisa kita lakukan siapa saja, sebagai pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam penanganan sampah. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Sebagai jawaban adalah kepala sekolah. Sebagai ini untuk mengontrol pelaksanaan, guru menuntun siswa, mendampingi siswa dalam proses pembuatan termasuk pelaksanaan pungut sampah setiap hari itu. Siswa itu sendiri sebagai pelaksanakan, itu terjadwal secara baik, artinya setiap hari melakukan evaluasi, kemudian melakukan refleksi dari setiap kegiatan. Nah, Bapak Ibu, dari hal ini bisa kita laksanakan manakala Bapak ini konsisten dalam kita melaksanakannya. Nah, muara dan akhir dari segala yang kita bahas itu tadi itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi pelajar Pancasila itu adalah tujuan akhir dari semua kegiatan yang kita harapkan, sehingga murid itu menjadi murid yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itulah Bapak Ibu yang sebagai yang bisa atau yang kita bahas pada pertemuan
kali ini, dan itulah simpulan sebagai atas pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, salam bahagia dari kami, Taufik, SPD CGP Angkatan 9 kelas 5B. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik ngerekam kan tadi ya? Ya, ngerekam Pak, ngerekam. Oke, oke. Ngerekam, mudah-mudahan tersimpan. Ini Ya, ya.